Keunggulan VOD dibandingkan teks, foto, reel, live, dan bahkan story. Banyak kreator aktif setiap hari upload foto, tulis status, bikin story, reel, dan bahkan biasanya live. Tapi nggak sedikit yang mengabaikan untuk memanfaatkan format yang paling bernilai di ekosistem konten saat ini, yaitu VOD. VOD adalah singkatan dari Video on Demand. VOD adalah video yang berdurasi panjang, minimal 91 detik, dan minimal 3 menit untuk saran Facebook Pro sendiri. Yang artinya, video yang bisa ditonton kapan saja sesuai keinginan penonton, tidak terikat jadwal tayang, seperti live atau story. Format ini bukan untuk hiburan cepat, tapi untuk edukasi, inspirasi, dokumentasi, storytelling, dan konten-konten yang bernilai. Ini adalah panggung utama kreator untuk benar-benar menjelaskan, menyentuh, dan meninggalkan kesan. Lalu, apa keunggulan dari VOD? Ada beberapa alasan utama kenapa VOD lebih unggul daripada format lain. Yang pertama, bisa dimonetisasi lewat iklan mid-roll. Iklan mid-roll adalah iklan yang muncul di tengah video yang berdurasi minimal 3 menit. Makanya Facebook menyarankan setiap kreator membuat video VOD minimal durasi 3 menit supaya bisa disisipkan iklan di tengah. Kenapa seperti itu? Karena iklan yang disisipkan di tengah adalah iklan yang nggak bisa di skip, yang artinya bayarannya lebih mahal dibandingkan iklan yang muncul setelah video. Lalu yang kedua, umur konten panjang. Yang ketiga, cocok untuk edukasi, cerita, tutorial, dan sebagainya. Lalu yang keempat, durasi tonton tinggi, sama dengan sinyal algoritma yang positif. Yang kelima, konten evergreen. Konten evergreen adalah konten yang kalau sudah diupload berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun masih bisa muncul di feed atau di beranda. Yang keenam, meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Yang ketujuh, interaksi audiens lebih mendalam. Yang kedelapan, muncul di watch, pencarian dan rekomendasi. Yang kesembilan, bisa dibuat jadi katalog atau serial. Lalu yang kesepuluh, membangun fondasi akun yang serius. Lalu untuk format teks, foto, reel, dan story itu seperti obrolan di pinggir jalan. Cepat, ringan, dan nggak bertahan lama. Tapi VOD itu seperti seminar. Penonton datang bukan karena lewat, tapi karena butuh isi. Atau contoh sederhananya, teks, foto, reel, dan story itu ibarat makanan ringan atau cemilan. Sedangkan VOD adalah makanan inti atau makanan berat. Di sisi lain, VOD juga lebih bernilai. Kreator yang ingin dikenal karena isi bukan karena sensasi akan unggul di VOD. Kenapa? Anda bisa membangun serial konten, storytelling, cerita, pengalaman, motivasi, kehidupan, dan sebagainya. Komentar lebih berkualitas karena durasi tonton lebih dalam. VOD adalah satu-satunya format yang benar-benar bisa jadi aset digital jangka panjang. Bahkan saat Anda tidur, VOD pun tetap bekerja, menghasilkan iklan mid-roll. Jadi pertanyaannya, bukan lagi perlu nggak bikin VOD, tapi kenapa Anda belum memulai membuat VOD dari sekarang? Format lain tetap penting, Reels untuk menjangkau story, dan foto untuk menjaga kedekatan. Teks untuk bangun emosi, tapi hanya VOD yang menyatukan nilai durasi, pengaruh, dan penghasilan. Kalau Anda serius ingin tumbuh sebagai kreator yang dikenal, karena isi bukan hanya muncul sesaat, mulailah membuat VOD dari sekarang. 1 kali seminggu, 3 atau 4 kali seminggu, atau lebih idealnya 1 VOD setiap hari. Bangun pusaka konten, bangun reputasi, dan bangun dampak. Oke, semoga video ini bermanfaat. Bagikan video ini jika bermanfaat, dan semangat berkarya.